Aku adalah Ki Ageng Selo, nama kecilku adalah Bagus Songgom. Aku keturunan Ki Getas Pandawa. Aku hidup di masa kerajaan Demak. Tepatnya pada masa kekuasaan Sultan Trenggono. Aku pernah ditolak menjadi anggota prajurit Tamtama Kerajaan Demak. Karena dalam ujian beradu mengalahkan banteng. Aku terlihat seperti memalingkan kepala. Ketika akibat pukulanku, darah yang menyembur dari kepala banteng, mengenai mataku. Karena aku memalingkan kepala, aku dinilai tidak tahan melihat darah, dan karena itu, aku dinilai tidak memenuhi syarat. Penolakan itu membuat aku kecewa. Karena cita-citaku tidak tercapai, maka aku berdoa, berharap, semoga keturunanku nanti menjadi seorang pemimpin yang gagah dan pemberani. Aku bertempat tinggal di sebuah desa di sebelah timur Tawangharjo, Kabupaten Grobogan. Aku hidup berprofesi sebagai petani yang gemar memperdalam ilmu agama dan tumbuh sebagai seorang yang religius. Kisah yang paling banyak di beredar aku adalah sebagai sang penakluk petir. Dikisahkan, dalam cerita tersebut bermula saat aku membuka ladang. Kemudian tiba-tiba langit menjadi mendung dan mulai turun hujan. Seketika itu datang petir dan kilat yang menyambar-nyambar. Sehingga mengganggu kegiatan atau pekerjaanku. Merasa terganggu dengan hal tersebut. Aku berteriak menantang petir yang menggangguku untuk menampakkan wujudnya. Tak lama kemudian petir tersebut berubah menjadi naga dan berubah wujud berkali-kali menjadi makhluk mengerikan. Aku yang merasa kesal karena diganggu oleh makhluk tersebut, maka terjadi perkelahian antara aku dan naga petir yang menggelegar itu. Pada akhirnya, aku berhasil mengalahkan petir itu dan mengikatnya di sebuah rumput, dan petir tersebut berubah menjadi kakek tua. Aku pun membawa kakek tua itu untuk kulaporkan ke Demak. Kemudian aku disuruh untuk memasukkan kakek itu ke dalam kerangkeng. Dan diletakkan di alun-alun kota Demak. Akhirnya masyarakat ramai berduyun-duyun ke alun-alun untuk melihat kakek tersebut. Hingga akhirnya, datanglah seorang nenek yang menyiramkan air ke tubuh kakek tersebut. Lalu, terdengarlah suara petir menggelegar, dan tiba-tiba mendadak kakek dan nenek tersebut menghilang. Kisah tersebutlah yang membuat aku dikenal luas sebagai sang penakluk petir. Dan kisahku menaklukkan petir diabadikan dalam ukiran pada pintu Masjid Agung Demak, atau yang terkenal dengan ukiran Lawang Beledek. Sampai sekarang, pintu tersebut masih dapat dilihat di Masjid Agung Demak. Ukiran pada pintu tersebut berupa motif tumbuh-tumbuhan, suluran, jambangan, mahkota mirip stupa, tumpal, camara dan dua kepala naga yang menyemburkan api. Itulah kisahku. Meskipun hanya sekedar cerita rakyat, legenda atau ada yang menganggap gugon tuhon. Tidak apa-apa, karena sebenarnya cerita itu bermakna tentang perjuanganku membuka ladang dakwah, menyebarkan agama Islam, yang pasti banyak rintangannya. Dalam penyebaranku, yang aku ajarkan adalah tentang filsafat hidup dan keagamaan. Sebagaimana tradisi pengajaran di tanah Jawa, para santri-santriku mencatat dan menuliskan ajaran-ajaran yang aku sampaikan. Dan tulisan atau kitab itu bernama Papali Ki Ageng Sela. Papali adalah larangan atau nasihat seorang guru kepada muridnya terkait dengan hal-hal yang dianjurkan untuk dijauhi. Kitab itu menggunakan bahasa Jawa dalam bentuk tembang ngocopat. Kitab tersebut mengajarkan tentang kesusilaan, kebatinan, dan keagamaan. Dalam merumuskan ajarannya, aku menggunakan pendekatan filsafat Jawa seperti yang pernah diterapkan oleh para wali-wali sebelumku. Wallahu a'lam bishawab. Rahayu, Rahayu.